Dalam 3 hari ke depan, semakin banyak akademi yang berbondong-bondong menuju Akademi Linceng. Di Daxia, terdapat 31 provinsi, dan masing-masing provinsi mengirim satu akademi untuk berpartisipasi dalam kompetisi akademi tahunan. Bagi akademi-akademi besar, kompetisi ini sangatlah berarti, bukan hanya sekadar gelar, tetapi ada keuntungan nyata yang diperebutkan. Dinasti Xia menentukan alokasi sumber daya akademi berdasarkan peringkat mereka dalam kompetisi ini. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak sumber daya yang diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah peringkatnya, semakin sedikit yang didapatkan. Contohnya, Akademi Jiangan yang selama 3 tahun berturut-turut berada di peringkat terbawah. Menjadi bahan olok-olokan di antara akademi lainnya, namun, Akademi Daxia sendiri tidak ikut serta dalam kompetisi ini. Jika mereka ikut, maka kemenangan akan mutlak berpihak kepada mereka karena kekuatan mereka yang terlalu superior, berada di level yang berbeda dari akademi lainnya. Tahun ini, ada 3 akademi unggulan yang dijagokan dalam kompetisi, Akademi Guangcheng, Akademi Fengcheng, dan Akademi Tianan. Akademi Guangcheng adalah juara bertahan tahun lalu, dengan tim yang hampir tidak mengalami perubahan dan 3 pemain utama mereka masih bertahan. Sementara itu, Akademi Fengcheng sebagai runner-up tahun lalu hanya sedikit lebih lemah dibanding Guangcheng. Tahun ini, mereka juga memiliki seorang murid baru yang luar biasa. Dengan kekuatan yang mengerikan, sedangkan Akademi Tianan dikabarkan memiliki lebih banyak monster berbakat dengan kekuatan yang tak terduga. Oleh karena itu, akademi lainnya berusaha menghindari 3 unggulan ini. Semakin cepat mereka bertemu, semakin cepat mereka tersingkir, dan semakin rendah pula peringkat mereka, Ye Yan tidak peduli dengan semua itu. Hari ini adalah hari lelang di Qingwang Pavilion, namun acaranya baru akan dimulai pada malam hari, jadi ia masih harus menunggu. Dalam 3 hari terakhir, ia berhasil membuka 1 meridian lagi, sehingga kini ia memiliki 33 meridian. Saat ia keluar, Wang Qingsui, Xiao Urong, dan Lin Danyan langsung mengikutinya, seolah mereka adalah pengawalnya. Ye Yan hanya bisa menghela napas kecil, merasa sedikit terganggu. Mereka berempat menuju Qingwang Pavilion. Setelah perjalanan sekitar 1 batang dupa, mereka tiba di tempat tujuan. Jika dibandingkan dengan suasana sepi beberapa hari lalu, hari ini tempat itu begitu ramai. Lalu lintas padat, dan kereta-kereta mewah memenuhi area sekitar Qingwang Pavilion. Mereka yang datang terlambat bahkan harus memarkirkan kereta mereka jauh dari lokasi dan berjalan kaki menuju tempat acara. Hari ini adalah hari yang spesial karena ada satu barang lelang dadakan yang mengejutkan banyak pihak. Teknik bela diri tingkat 2, Ling Yue Finger. Betapa berharganya teknik ini, di seluruh Daxia, hanya kekuatan tingkat 4 ke atas yang dapat memiliki teknik bela diri tingkat 2 atau bahkan tingkat 1. Oleh karena itu, ketika Qingwang Pavilion mengumumkan lelang teknik ini, seluruh provinsi Zhejiang Cloud pun gempar. Namun, waktu persiapan sangat singkat, dan harga dasar yang mencapai 100.000 batu roh tingkat tinggi membuat hanya sedikit pihak yang mampu bersiap dengan baik. Untungnya, mayoritas kekuatan besar berada di Linceng atau sekitarnya, sehingga mereka menerima kabar lebih awal dan bisa melakukan persiapan. Hal ini menyebabkan skala lelang hari ini meningkat drastis. Bahkan daftar undangan yang sebelumnya dikirim harus direvisi, dengan kekuatan tingkat 9 dan 8 tidak lagi memiliki kualifikasi untuk ikut serta. Hanya kekuatan tingkat 7 ke atas yang diperbolehkan masuk, meskipun mereka pun tidak memiliki kapasitas untuk bersaing mendapatkan teknik tersebut. Tidak hanya kurang dalam hal sumber daya, mereka juga takut menyinggung kekuatan tingkat 6 yang jauh lebih besar. Kebetulan, ketika Ye Yan dan rombongannya tiba di depan Qingwang Pavilion, mereka melihat Nangong Changming sedang berbicara dengan seorang pemuda lain. Keduanya tampak tertawa dengan wajah penuh kelicikan, kemungkinan besar membahas sesuatu yang berhubungan dengan wanita. Saat melihat Ye Yan dan 3 wanita cantik yang bersamanya, ekspresi Nangong Changming berubah drastis. Ia terkejut melihat pria itu lagi, masih bersama Xiao Urong. Meski sudah diperingatkan sebelumnya, Ye Yan tampaknya tidak peduli. Beraninya dia menentang peringatan yang sudah diberikan. Pemuda di samping Nangong Changming, yang juga cukup tampan dan bertubuh ramping, ikut melihat ke arah mereka. Begitu matanya menangkap sosok Wang Qingsui, Xiao Urong, dan Lin Danyan, cahaya penuh ketertarikan langsung muncul di matanya. Sungguh pemandangan yang luar biasa, pikirnya. Ketiganya memiliki kecantikan luar biasa dengan pesona yang berbeda-beda. Terutama wanita yang lebih matang di antara mereka, tubuhnya yang menggoda benar-benar membuatnya ingin memiliki. Bentuk tubuhnya sempurna, dengan dada yang menggoda, pinggang ramping yang seolah bisa digenggam dengan 1 tangan, dan pinggul bulat sempurna. Meski masih berusia 20-an, pemuda itu sudah menjadi pelanggan tetap rumah bordil dan telah melihat berbagai macam wanita cantik. Namun, tidak ada satupun yang bisa menandingi kecantikan Lin Danyan, bahkan tidak sampai 1/10 dari pesonanya. Ekspresi Nangong Changming berubah dingin. Ia menatap Ye Yan dengan sinis dan berseru. Kau benar-benar berani? Apa kau lupa dengan peringatanku? Xiao Urong langsung angkat bicara. Nangong Changming, kau sudah keterlaluan. Aku sudah mengatakan dengan jelas bahwa kau adalah kau, dan aku adalah aku. Kita tidak ada hubungan sama sekali. Nangong Changming mendengus, lalu berkata dengan penuh penghinaan, kau pikir kau siapa? Apa kau tidak sadar keadaan keluargamu saat ini? Guru keluargamu hampir runtuh. Satu-satunya pilar mereka hanyalah si Qianyu, dan pria tua itu telah terjebak di tingkat ketiga bawah seumur hidupnya. Tidak ada harapan baginya untuk mencapai ranah kondensasi pil, dan usianya hanya tinggal beberapa tahun saja. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? 3 tahun? 5 tahun, begitu dia mati, keluargamu akan hancur. Ia mendekat dan berkata dengan nada mengejek, Nona Ye Urong, aku adalah satu-satunya harapanmu. Jika kau menikah denganku sekarang, kau masih bisa menikmati kehormatan. Tapi jika si tua bangka itu mati, hehe, kau tidak lagi layak untuk menjadi istriku. Kau hanya akan menjadi mainanku, bukan hanya kau, tetapi juga adik perempuanmu. TSK, bunga bersaudara, hanya membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Dan jangan lupakan bibimu, dia juga wanita yang sangat menggoda. Aku sudah tidak sabar menantikan malam bersamamu bertiga. Ucapan kotor dan penghinaan dari Nangong Changming membuat wajah Xiao Urong pucat. Tubuhnya gemetar karena amarah yang meluap, tetapi ia tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, Nangong Changming mengalihkan pandangannya ke Ye Yan dan mencibir. Dasar lelaki muka tembok. Kau benar-benar beruntung dikelilingi wanita-wanita cantik seperti ini. Pemuda di sampingnya tertawa dan maju selangkah, memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya.
Diri, izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Feng Jingtian, dari keluarga Feng. Keluarga Feng, penguasa terbesar di Lincheng, kekuatan rang 6, dalam hal kekayaan, keluarga Feng mungkin tidak bisa menyaingi Diao Pavilion. Namun, dalam hal pengaruh di wilayah Lincheng, keluarga Feng jelas berada di atas Diao Pavilion. Mereka adalah ular tanah, yang sesungguhnya di daerah ini, Feng Jingtian tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Lin Danyan. Kecantikannya yang memikat membuatnya tergoda. Wanita ini bukan hanya memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang memesona, tetapi juga aura yang memancarkan keanggunan. Jelas, dia berasal dari keluarga terhormat. Meskipun terlihat penuh dendam, seharusnya hal itu membuat orang merasa kasihan. Namun, justru sebaliknya, hasrat orang-orang melonjak dan mereka ingin menelannya bulat-bulat. Feng Jingtian telah hidup cukup lama dan telah bermain dengan banyak wanita cantik. Namun, Lin Danyan adalah satu-satunya yang bisa membuatnya kehilangan kendali hingga tidak bisa menahan diri. Jadi, bagaimana mungkin pria yang begitu memesona ini bisa jatuh ke tangan Nangong Changning? Dia tidak keberatan jika Nangong Changning mengambil dua wanita cantik, Wang Qingsui dan Xiao Rong. Tapi Lin Danyan? Tidak mungkin, bahkan tanpa ragu-ragu, Wang Qingsui masih terlalu muda. Dia langsung membuka matanya dengan marah saat mendengar kata-kata itu. Sementara itu, Lin Danyan terlihat ketakutan dan langsung melompat ke pelukan Ye Yan. Dengan suara gemetar, dia berkata, Yan, aku takut, ini adalah kesempatan emas. Putri itu menyerap energi maskulin Ye Yan yang kuat, dan ada daya tarik yang membuatnya mabuk kepayang. Emosinya meluap, wajahnya memerah, dan dia terlihat semakin cantik. Bahkan dengan wajah datar sekalipun, orang tidak bisa berhenti memandangnya, apalagi dengan ekspresi seperti ini. Sungguh memikat, yang membuatnya semakin gila adalah wanita memikat ini bersandar di pelukan seorang pria dengan penuh kepatuhan. Bagaimana mungkin orang tidak merasa cemburu hingga hampir gila? Nangong Changning dan Feng Jingtian terpana, sungguh memikat, sangat memikat. Wang Qingsui juga cantik, tetapi jika dibandingkan dengan pesona alami Lin Danyan, penampilan dan gayanya sedikit kalah. Bagaimanapun, Wang Qingsui memiliki kemampuan menggoda karena darah rubah 9 ekor, sementara Lin Danyan memiliki pesona yang lebih alami dan murni. Dalam sekejap, Ye Yan menjadi musuh bersama di antara hadirin. Bahkan pelayan di pintu masuk menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, seolah Ye Yan telah mencuri istri mereka. Lin Danyan benar-benar ingin berterima kasih kepada Nangong Changning. Jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin dia bisa berada di pelukan Ye Yan? Sebelumnya, dia bahkan tidak berani mendekat. Aroma pria ini begitu memikat, membuatnya kecanduan dan terbuai. Dia hanya ingin tinggal di sana selamanya dan tidak pernah berpisah. Wang Qingsui dan Xiao Rong marah. Bibi tua ini terlalu tidak tahu malu. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat ke pelukan Ye Yan dan melakukan apa yang mereka inginkan tetapi tidak berani lakukan. Sungguh menjengkelkan, karena sang putri sedang menjaga harga dirinya, Ye Yan tentu tidak bisa menolaknya saat ini. Namun, sang putri ini terlalu tidak sadar diri sampai berani menggosok-gosokkan tubuhnya padanya. Ye Yan bisa saja tenang, tetapi tubuh muda seperti ini terkadang sulit dikendalikan. Ya ampun, Ye Yan tidak bisa mendorong Lin Danyan sekarang. Bagaimanapun, Kaisar Agung juga memiliki harga diri yang harus dijaga. Dia hanya memeluk pinggang ramping Lin Danyan. Aroma harum dan sentuhan lembutnya terasa sangat menyenangkan. Dengan tatapan dingin, dia menatap Nangong Changning dan Feng Jingtian. Apa yang baru saja kalian katakan? Gila. Gila, bagaimana mungkin Nangong Changning dan Feng Jingtian masih ingat apa yang baru saja mereka katakan? Yang ada hanyalah kecemburuan yang mendalam. Mengapa wajah tampan seperti ini bisa duduk di antara tiga wanita cantik? Lihatlah Wang Qingsui dan Xiao Rong, kecemburuan di wajah mereka jelas terlihat. Apa arti kecemburuan itu? Mereka sedang memperebutkan pria yang sama. Ya Tuhan, bukalah mata lebar-lebar. Apa yang istimewa dari wajah tampan ini sampai kalian berebut seperti orang gila? Nangong Changning menahan emosinya dan berkata dengan sinis, wajah tampan, kamu datang ke sini, apakah kamu masih ingin ikut serta dalam lelang ini? Hahaha, coba lihat dirimu di cermin. Apakah ini tempat yang pantas untukmu, HMPH? Kamu mengandalkan Xiao Rong? Bukan, ketahuilah, di Lincheng ini, hanya kata-kataku yang berlaku. Jika kamu ingin masuk ke Qingwang Pavilion hari ini, kamu harus meminta izin dariku. Lelang hari ini sangat bergengsi. Meskipun Qingwang Pavilion telah mengeluarkan banyak undangan, hanya kekuatan rang ke-7 ke atas yang berhak mendapatkannya. Bagaimana mungkin dia dan Feng Jingtian memiliki undangan? Undangan itu dikirim ke Diao Pavilion dan keluarga Feng. Mereka memiliki sub-undangan, satu undangan utama bisa membawa 5 orang, sedangkan sub-undangan hanya bisa membawa 2 orang. Jadi, bagaimana mungkin Ye Yan dan ketiga wanita itu memiliki undangan? Sub-undangan pun tidak mungkin, ingin masuk. Nangong Changning tersenyum sinis. Minta izin dariku, dia mengeluarkan sub-undangannya dan mengangkatnya. Aku bisa membawa seseorang masuk. Siapa di antara kalian yang ingin ikut denganku? Tuan muda, apakah kamu setuju untuk membawaku? Seorang wanita memikat datang menghampiri. Meskipun terlihat cantik, dia menggunakan riasan tebal. Dibandingkan dengan Wang Qingsui dan ketiga wanita itu, dia kalah jauh, terutama di hadapan Lin Danyan, yang pernah masuk dalam daftar wanita tercantik. Wanita ini seperti sampah di hadapannya, dia menggantungkan lengannya pada Nangong Changning dan menggoyang-goyangkannya dengan manja. Nama panggungnya adalah Hong Liu, dan dia adalah bintang di Xiao Yolou di kota ini. Kali ini, dia berjanji untuk menemani Nangong Changning selama 3 hari agar bisa menjadi pacarnya hari ini dan ikut serta dalam lelang ini. Siapa di Lincheng yang tidak tahu betapa bergengsinya lelang hari ini? Jadi, bagi seorang seperti dia, jika bisa muncul dalam lelang hari ini, itu akan sangat meningkatkan nilainya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia mau menemani tanpa bayaran? Nangong Changning hanya menatap ketiga wanita itu, terutama Lin Danyan. Sekarang dia juga berpikir bahwa wanita ini adalah yang paling menarik di antara ketiganya. Tidak mau kalah, Feng Jingtian juga mengeluarkan sub-undangannya. 3 wanita cantik, aku juga punya satu di sini. Kalian bisa membawa seseorang masuk, Tuan Feng. Teman perempuannya tidak bisa diam. Dia berdiri di samping dan tidak berani mengganggu percakapan para pria. Namun, sekarang jatahnya hampir hilang. Bagaimana mungkin dia tidak panik dan langsung berlari ke depan? Nangong Changning dan Feng Jingtian mengabaikan teman perempuan mereka dan hanya menatap ketiga wanita itu, terutama Lin Danyan, membuat mereka ingin menggantungkan mata mereka. Sungguh cantik, memukau, dan memikat. Mimpi. Wang Qingsui memeluk lengan Ye Yan dari kiri.
Meskipun dia sedang memanfaatkan situasi untuk menunjukkan ketidaksukaannya, niat sebenarnya adalah memeluk Ye Yan. Dia berhasil, gadis kecil itu tidak bisa menahan pipinya yang memerah, tetapi dia menolak untuk melepaskannya. Xiaorong juga memeluk lengan Ye Yan dari kanan dan hanya mendengus pelan, astaga, dipeluk dari kiri, dipeluk dari kanan, dan satu lagi bersandar di tengah. Dalam lelang ini, ketiga wanita ini seharusnya memiliki penampilan dan aura terbaik. Namun, ketiganya justru sedang merayu dan memuji satu pria pada saat yang sama. Bagaimana mungkin orang tidak merasa cemburu, kecemburuan yang membuat orang gila? Semua orang menatap Ye Yan dengan tatapan penuh kebencian. Jika tatapan bisa membunuh, maka Ye Yan seharusnya sudah mati ratusan ribu kali. Sungguh keterlaluan. Nangong Changming marah besar. Dia selalu menginginkan kecantikan Xiaorong dan ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Namun, keluarga Si masih kuat, meskipun sudah tidak sejaya dulu. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bertindak, tetapi dia belum sempat menikmati daging itu, tiba-tiba sudah ada di piring orang lain. Terlebih lagi, Xiaorong justru yang aktif mendekati Ye Yan, bahkan bersaing dengan dua wanita cantik lainnya untuk merebut perhatiannya. Apakah dia tidak punya harga diri? Benarkah dia putri dari keluarga terhormat? Sungguh memalukan, Nangong Changming hampir gila. Wanita yang dia kejar-kejar dengan susah payah justru dengan sukarela bersandar di pelukan orang lain. Bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Sesekali dia meliriknya, tapi itu pun dengan tatapan jijik dan muak. Dia adalah Nangong Changming. Lebih dari itu, ekspresi Feng Jingtian juga tidak jauh berbeda. Wajahnya gelap dan muram. Sebagai putra tertua keluarga Feng, dia tidak pernah kalah dalam hal wanita. Siapapun yang dia sukai, hanya dengan satu kalimat, pasti akan langsung menyerah dan masuk ke pelukannya. Tapi sekarang, tamparan keras di wajahnya, mereka dipermalukan di depan para pejabat kota. Rasanya sakit, dan itu membuatnya ingin membunuh. Tapi apakah dia berani bertindak di sini? Tidak, hari ini adalah hari besar King Wang Pavilion, dan ada banyak orang kuat di sini, termasuk kekuatan rangka 6. Apakah dia berani membuat masalah? Jadi, Nangong Changming hanya mendengus dan berkata, baiklah, aku memberimu kesempatan. Jika kamu tidak mau, maka berdiri saja di depan pintu seperti pengemis. Setelah itu, dia memeluk teman perempuannya dan masuk ke dalam, melemparkan undangan kepada penjaga di pintu, lalu tertawa terbahak-bahak dengan sombongnya. Feng Jingtian juga merasa bangga. Dia melemparkan undangannya kepada penjaga dan masuk bersama teman perempuannya. Apa artinya jika Yan dikelilingi tiga wanita cantik? Status dan kedudukan mereka tetap ada. Ingin masuk ke King Wang Pavilion hari ini dan ikut serta dalam lelang? Mimpi, kedatangan Hu Xie. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki, deng deng deng. Hu Xie. Manajer King Wang Pavilion turun dari tangga dengan wajah berseri-seri. Hari ini ada banyak tamu terhormat. Dan semua ini untuk apa? Untuk buku seni bela diri rang kedua, jadi, melihat waktunya sudah hampir tiba, dia secara pribadi datang untuk menyambut Ye Yan karena separuh lainnya dari buku seni bela diri itu masih ada di tangan Ye Yan. Jika Ye Yan tidak datang, bagaimana lelang bisa berlangsung, Manajer Hu? Nangong Changming dan Feng Jingtian menyapa bersamaan. Hu Xie ini tidak sederhana, dia memiliki kekuatan rang ke-7, Hu Xie tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Dia hanya mengangguk sekilas, lalu melihat ke pintu dan mulai mencari. Meskipun Nangong Changming dan Feng Jingtian membosankan, mereka tidak berani bertindak. Siapa yang berani lancang di King Wang Pavilion hari ini? Pasti semua orang kuat akan marah dan menghancurkan mereka. Hu Xie langsung melihat Ye Yan. Dia menonjol di antara kerumunan. Selain dia, siapa lagi yang bisa dipeluk dan disandari oleh tiga wanita cantik sekaligus? Dia buru-buru menyambut dan membungkuk dalam-dalam. Tuan muda Ye, Anda sudah datang. Orang ini tidak muda, tetapi dia benar-benar luar biasa. Bahkan, dia mungkin berasal dari negara lain. Jika tidak, kekuatan mana di Daxia yang bisa dengan mudah mengeluarkan buku seni bela diri rang kedua untuk dijual? Anak manja pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Tingkat tertinggi di Daxia adalah rang ke-4, tetapi di luar Daxia, ada negara rang ketiga, dan bahkan kekuatan kerajaan rang kedua. Ye Yan pasti berasal dari kekuatan seperti itu, dan dia hanya sedang bepergian di Daxia. Itulah mengapa dia bisa dengan santai melemparkan buku seni bela diri rang kedua dan duduk di antara tiga wanita cantik seperti Lin Danyan. Bahkan pada usianya yang sudah tidak muda lagi, dia tetap terlihat memesona. Apakah ketiga wanita ini bodoh? Jika Yan memiliki latar belakang yang hebat, bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Oleh karena itu, Hu Xie memberikan penghormatan tertinggi kepada Yan. Reaksi orang-orang, banyak orang terkejut. Apa? Hu Xie benar-benar membungkuk kepada seorang pemuda? Apakah ini nyata? Hari ini, Hu Xie sangat luar biasa. Dengan buku seni bela diri rang kedua di tangannya, bahkan kekuatan rang ke-6 harus bersikap sopan kepadanya. Tapi sekarang, dia begitu sopan, bahkan hormat, kepada seorang pemuda. Bagaimana mungkin? Intinya, sebelumnya Nangong Changming dan Feng Jingtian berusaha merendahkan Ye Yan. Sekarang, jelas siapa yang menjadi badut. Ye Yan tersenyum dan berkata, jika bukan karena Manajer Hu yang keluar sendiri, mungkin saya tidak bisa masuk ke pintu Anda hari ini. Haha, Tuan muda Ye bercanda. Anda adalah VIP seumur hidup kami di King Wang Pavilion, kata Hu Xie sambil tertawa. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Bagaimana mungkin dia bisa berada di posisinya tanpa sedikit pun kepekaan? Ye Yan menunjuk ke arah Nangong Changming dan Feng Jingtian, lalu berkata dengan senyum, keduanya bilang saya tidak bisa masuk ke pintu ini hari ini, jadi saya hanya bisa menjadi pengemis di luar. Apa? Hu Xie langsung marah. Pernahkah dia melihat pengemis yang bisa melemparkan buku seni bela diri rang kedua? Selain itu, jika Yan benar-benar marah dan pergi, bagaimana lelang hari ini bisa berlangsung? Para orang kuat yang datang karena Ling Yue Finger pasti akan menghancurkannya. Apakah kalian berdua mencoba membunuhku? Melihat wajah Hu Xie yang menjadi sangat buruk, Nangong Changming yang terbiasa sombong tidak menyadari keseriusan situasi. Namun, Feng Jingtian gemetar dan cepat-cepat berkata, Manajer Hu, ini salah paham, semuanya salah paham apa? Hu Xie membentak. Kemarilah, usir kedua orang ini untukku, ya. Para pelayan toko tentu hanya mendengarkan dia. Mereka bergegas ke depan dan mulai mengusir Nangong Changming dan Feng Jingtian, keduanya memiliki kekuatan. Nangong Changming hanya di tingkat Akwiret, tetapi Feng Jingtian adalah Inat Realm sejati. Jika dia melawan, dia bisa dengan mudah mengalahkan para pelayan ini.
Tapi apakah dia berani bertindak di sini? Jika dia berani, ayahnya pasti akan membunuhnya, mereka diusir, dan kedua teman perempuan mereka tentu saja tidak berhak tinggal, dan juga diusir keluar. Betapa memalukannya diusir di depan begitu banyak orang. Kedua teman perempuan mereka adalah saudari Hong di kota. Bagaimana mungkin mereka pernah mengalami penghinaan seperti ini? Mereka pergi dengan marah. Bisa dipastikan, mereka pasti akan membesar-besarkan apa yang terjadi malam ini. Nangong Changming dan Feng Jingtian pasti akan menjadi bahan tertawaan besar di Lin Cheng, rencana balas dendam, bangsat. Nangong Changming mengepal tangannya erat-erat, matanya seperti api. Feng Jingtian tidak berbicara, tetapi ekspresinya sama dinginnya. Kita tidak bisa melupakan ini, katanya dengan tegas. Aku akan memanggil pengawalku, rang ketujuh sudah cukup untuk membunuh orang itu, kata Nangong Changming. Baik, Feng Jingtian mengangguk, wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air. Di dalam King Wang Pavilion, Ye Yan dan keempat wanita itu diundang ke sebuah kotak besar. Segera, seorang pelayan membawa teh dan camilan. Hu Xie menemani mereka sebentar, lalu pergi setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Begitu dia pergi, ketiga wanita itu tertawa lembut. GG, ekspresi kedua orang tadi sangat lucu, kata Lin Danyan. Siapa yang menyuruh Nangong Changming dan Feng Jingtian terlalu sombong? Hasilnya, mereka tidak hanya gagal mengusir Ye Yan, tetapi juga diusir keluar dan dipermalukan. Pantas, ketiga wanita itu menyumpah. Berani memikirkan mereka? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka adalah milik Yan Xiao? Mereka tidak bisa tidak memikirkan rasa aman yang tak terlukiskan saat bersandar pada Ye Yan, dan aura maskulinnya yang membuat mereka kecanduan. Mereka benar-benar sangat ingin dipeluk oleh Yan Xiao lagi. Ye Yan mengamati aksi lelang. Ye Yan duduk di dekat jendela, menatap ke bawah ke meja lelang. Ruangan kotak di rumah lelang ini sangat mirip dengan teater, dengan jendela yang terbuka ke dalam. Duduk di dekat jendela, seseorang bisa melihat seluruh platform lelang dengan jelas, dan kotak Ye Yan memiliki salah satu pemandangan terbaik. Ini diatur khusus oleh Hu Xie. Sekarang, ruangan itu hampir penuh dengan orang-orang. Semuanya adalah tokoh-tokoh penting dari kekuatan rang ke-8 dan ke-7. Namun, mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan kotak, yang hanya diperuntukkan bagi kekuatan rang ke-6, waktu yang diberikan masih terlalu singkat, dan publikasinya belum maksimal. Jika tidak, bukan hanya kekuatan rang ke-6, bahkan kekuatan rang ke-5 dan ke-4 pun akan datang. Sebuah seni bela diri rang kedua layak untuk diperjuangkan, setelah beberapa saat, lelang akan dimulai. Namun, di awal, semua barang yang dilelang adalah barang-barang biasa, termasuk senjata dan pil obat. Meskipun, Ling Yue Finger, ditambahkan secara mendadak, itu akan menjadi penutup dan hanya akan dimainkan di akhir. Ye Yan tidak peduli berapa banyak batu spirit yang bisa didapat dari penjualan Ling Yue Finger. Meskipun hanya dinilai sebagai rang 8, itu tidak dibawa di awal, tetapi muncul di tengah proses lelang. Namun, para bos semuanya menunggu seni bela diri rang kedua, jadi lelang sebelumnya berlangsung dengan tenang, dan suasana terasa hambar. Bahkan ketika logam mulia rang 8, yang diduga sebagai Keys Immortal Gold, dipajang di panggung, hanya sedikit yang memperhatikannya. Keys Immortal Gold terungkap, Ye Yan matanya berbinar. Meskipun dia masih jauh dari meja lelang, area dalam radius 100 sang dikendalikan oleh kehendak ilahinya. Dia segera mengamati, hanya dalam sekejap, dia yakin. Ini adalah Keys Immortal Gold? Siapa yang menyangka bahwa bahan kaisar akan muncul di tempat kecil seperti Daxia? Tentu saja, potongan Keys Immortal Gold ini belum tumbuh ke tingkat bahan kaisar, kekuatan dan kekerasannya masih rang 8. Tidak heran jika penilai King Wang Pavilion memberikan penilaian seperti itu, dan penjualnya bersedia menjualnya, jika tidak, wow. Semua bos datang untuk mencari celah dari seni bela diri rang kedua, karena tidak ada kekuatan rang ke-5 dan ke-4 yang datang hari ini. Tapi tidak ada yang tahu bahwa inilah celah besar yang sebenarnya hari ini, milikku. Ye Yan menunjukkan senyum. Proses lelang dimulai, sekarang, barang lelang ini adalah sepotong logam mulia rang 8, disebut Sifang Gold, kata sang lelang. Seperti yang diukur oleh penilai kami, logam mulia ini memiliki berat 1 pon 3 tahil, dan kemurniannya sangat tinggi, hampir tidak ada kotoran, suara itu jatuh, dan para orang kaya yang duduk di bawah menunjukkan minat. Jika logam mulia rang 8 dibuat menjadi alat, bahkan tanpa pola spiritual yang diukir oleh master formasi, itu tidak bisa menjadi alat magis. Namun, itu cukup tajam dan keras untuk menghancurkan besi tempa, yang pasti berguna, hanya saja, beratnya hanya lebih dari 1 pon, jadi hanya bisa membuat belati. Pedang dan sejenisnya tidak cukup. Harus menambahkan banyak logam lain, dan kualitasnya akan turun drastis. Memikirkan ini, semua bos telah membuat penilaian psikologis untuk logam mulia ini. Terlalu tinggi, tidak perlu. Lagi pula, batu spirit mereka tidak datang dari angin kencang, harga awal adalah 100 batu spirit rendah. Kata sang lelang, harga ini benar-benar tidak tinggi, dan tentu saja hanya harga cadangan. Jika dua bos dengan temperamen besar bersikeras bertarung, tidak mustahil untuk mencapai harga yang melambung tinggi. Beberapa orang segera menawar, dan beberapa orang menaikkan harga, tetapi hanya setelah kenaikan menjadi 300, persaingan akan hilang, dan tidak ada yang menaikkan harga untuk waktu yang lama. Sang lelang tidak peduli juga. Sepotong logam mulia rang 8, dan hanya memiliki berat lebih dari 1 pon, memang hanya bernilai harga ini, 300 batu spirit rendah sekali, 300 batu spirit rendah 2 kali, 300, 400. Tiba-tiba, seseorang berteriak, tapi itu bukan Ye Yan. Meskipun dia akan menawar, dia didahului secara tak terduga, dan suara itu datang dari kotak di lantai atas. Hah? Semua orang di bawah menoleh dan melihat ke atas, tetapi setiap kotak ditutupi oleh tirai, sehingga mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa bos yang benar-benar jatuh cinta pada sepotong logam mulia rang 8, di kotak itu, penawar adalah seorang lelaki tua dengan wajah merah dan aura yang menakjubkan. Dia adalah Kuo Sengqi, kepala keluarga Kuo di Lin Cheng, dan seorang petarung rang 6 sejati, di sampingnya. Cucunya Kuo Pintang juga sangat penasaran dan bertanya, kakek, mengapa Anda menyukai sepotong logam mulia rang 8? Mereka adalah keluarga kaya rang 6, dan Kuo Sengqi adalah kepala keluarga. Sangat aneh baginya untuk menawar sepotong logam mulia rang 8 secara pribadi. Sepotong logam mulia ini, tidak biasa, kata Kuo Sengqi dengan penuh pertimbangan. Tidak biasa? Mengapa tidak biasa?
Tapi kakek tidak secara aktif mengatakannya, dan dia tidak berani bertanya lebih banyak, hanya berpikir bahwa dia harus mempelajarinya dengan hati-hati ketika pengiriman selesai. Namun, pemilik keluarga kaya rang 6 benar-benar menawar sepotong logam mulia rang 8. Banyak bos di kotak lain tergugah hatinya, dan yang lain tidak mengenal mereka, tetapi mereka sering berurusan satu sama lain, dan mereka segera mendengar bahwa itu adalah suara Kuo Sengki. Menarik, 500. Seseorang menaikkan harga. Bagi keluarga kaya ini, 500 batu spirit rendah tentu saja sepele, dan mereka hanya bermain-main. Siapa yang meminta Tuan Kuo untuk menawar? Yang membuat mereka penasaran juga, Kuo Sengki tidak bisa tidak tertawa. Orang-orang ini benar-benar memiliki telinga yang tajam, tidak masalah baginya, karena dia hanya memiliki intuisi, dan dia tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, hanya ratusan batu spirit rendah, jadi tidak masalah untuk membuangnya ke air. 600, 700, di kotak, orang-orang menaikkan harga satu demi satu, dan harga logam mulia ini dengan cepat naik menjadi 1000. Bagi para bos ini hanya untuk bersenang-senang, bahkan bukan pemanasan, tambah. Tetapi setelah mencapai 2000 batu spirit rendah, tidak ada yang menaikkan harga, tidak sepadan, 2001. Kuo Sengki akhirnya menambahkan harga kedua, yang merupakan keputusan akhir. Kalian, orang tua ini hanya penasaran. Kalian harus bermain dan membuat orang tua ini sedikit berdarah. Haha, apa artinya lebih dari 2000 batu spirit rendah bagi keluarga Kuo? Itu saja, terdengar gelak tawa dari kotak, dan para bos ini menganggap kompetisi kecil ini sebagai lelucon untuk menghangatkan suasana. 3000. Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar, apa? Semua orang terkejut sejenak, dan kemudian menyadari bahwa ini adalah tawaran lain, dan itu langsung 1001 kenaikan, siapa yang tidak hanya begitu bangga. Tetapi juga berani bertarung dengan kepala keluarga Kuo. Suaranya terdengar sangat muda, senyum di wajah Kuo Sengki belum hilang, tetapi wajahnya sudah muram. Ini tamparan di wajah. Tawaran dari kotak lain semuanya adalah tokoh-tokoh besar dengan status yang sama seperti dia, dan semua orang menambah 100 hingga 100, jadi dia hanya menganggapnya sebagai lelucon dan tidak akan memikirkannya. Tapi, bagaimana mungkin seorang pemuda berani ikut serta? Apakah kamu memenuhi syarat? Orang tua itu mendengus, sudah tidak senang. Kuo Sengki merasa kesal. Kuo Sengki mendengus dan berkata kepada cucunya, kamu yang menawar untuk kakek, setiap kali naik 1001. Kakek ingin tahu dari keluarga mana anak tidak tahu aturan ini berasal. Baik, kakek, jawab Kuo Pintang dengan penuh hormat. Lawan mereka hanya seorang pemuda, jadi tentu saja kakeknya merasa tidak pantas untuk turun tangan langsung. Tidak pantas kehilangan muka seperti ini. 4000, Kuo Pintang menawar atas nama kakeknya. 10.000, kata Yan dengan santai. Ling Yue Finger, bahkan jika dijual dengan harga cadangan, masih menghasilkan 100.000 batu spirit kualitas tinggi, setara dengan 10 juta batu spirit kualitas rendah. Ayo, Kuo Pintang tertegun. Kuo Sengki juga terkejut, dan semua orang terpana. Bagaimana cara lelang ini bekerja? Apakah ini seperti menampar seseorang dengan batu spirit? Kuo Pintang tidak bisa tidak melihat kakeknya. Semua orang mulai menambah ribuan, haruskah kita masih menambah ribuan juga? Bukankah itu terlalu kikir? Kuo Sengki sedikit mengerutkan kening. Anak macam apa ini? Apakah tidak ada orang dewasa yang mengawasinya? Terlalu berlebihan, tambahkan 10.000, bisiknya kepada cucunya, 20.000. Kuo Pintang segera berteriak keras, 100.000, kata Yan dengan tenang. Astaga, semua orang terdiam. Jika semua orang bermain seperti ini, bahkan barang biasa bisa dijual dengan harga selangit hanya dalam beberapa putaran. Apakah ini akan mencapai jutaan, bahkan puluhan juta, kakek? Kuo Pintang tidak berani mengambil keputusan sendiri dan kembali melihat Kuo Sengki. Kuo Sengki tidak bisa tidak menekan kepalanya, merasa sedikit pusing. Tentu saja, keluarga Kuo bisa mendapatkan 100.000 batu spirit kualitas rendah, bahkan 1 juta. Namun, hari ini dia datang untuk bersaing mendapatkan seni bela diri rang kedua. Bagaimana bisa dia boros, jika dia tidak bisa memenangkan Ling Yue Finger? Itu kerugian besar, dia hanya memiliki intuisi. Logam mulia rang 8 ini tidak biasa, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghitungnya. Tidak hanya 100.000 batu spirit kualitas rendah, bahkan 10.000 dia pikir sudah cukup. Tetapi karena keluarga Kuo yang memulai penawaran, tidak ada alasan untuk mundur, jadi dia menyuruh cucunya menambah menjadi 20.000. Namun, Ye yang tidak bermain sesuai aturan biasa dan langsung menaikkan menjadi 100.000, masih ikut, wajah Kuo Sengki menjadi agak jelek. Jika dia tidak ikut dari awal, tidak masalah. Masalahnya adalah dia tidak hanya memulai, tetapi juga bertarung dengan lawan. Hasilnya, dia berhenti mengikuti setelah 3 atau 2 langkah, bisakah dia menaikkan harga, lebih buruk lagi. Bagaimana jika lawan menarik diri dan berhenti bermain, membuat keluarga Kuo membayar banyak uang, dan akhirnya tidak bisa bersaing untuk seni bela diri rang kedua? Dia menggigit giginya dan berkata dengan serius, tidak perlu menawar lagi. Baik, kata Kuo Pintang yang hanya bisa setuju, tetapi wajahnya juga jelek. Siapa ini yang berani menampar muka keluarga Kuo untuk bisa duduk di kotak? Latar belakang keluarga lawan pasti tidak rendah, tetapi dia tidak berhak menampar muka keluarga Kuo seperti ini. 100.000 batu spirit kualitas rendah sekali, 100.000 batu spirit kualitas rendah 2 kali, 100.000 batu spirit kualitas rendah 3 kali. Deal. Sang lelang mengetuk palu dengan bersemangat. Wajahnya penuh kegembiraan. Rumah lelang akan menetapkan harga cadangan untuk setiap item dan juga memberikan perkiraan harga. Jika harga perkiraan terlampaui, sang lelang akan mendapatkan komisi. Logam mulia rang 8 ini terjual dengan harga 100.000 batu spirit kualitas rendah, tentu jauh melebihi perkiraan harga, dan komisinya juga akan menjadi jumlah yang besar. Bisakah dia tidak bersemangat? Di dalam kotak, ketiga putri Lin Danyan sedikit marah. Ye yang sebenarnya bisa membeli logam mulia ini dengan harga yang sangat murah, tetapi akhirnya menjadi 100.000. Tentu saja, mereka membenci keluarga Kuo sampai mati, mereka benar-benar menipu uang keluarga Ye. Setelah Sifang Gold, lelang menjadi membosankan lagi. Meskipun ada beberapa buku latihan dan seni bela diri yang muncul di panggung, harganya hanya sedikit di atas harga cadangan. Semua orang menunggu penampilan finale lelang. 1 jam kemudian, Hu Xie muncul di panggung secara pribadi. Semuanya, akhirnya kita sampai pada puncak lelang malam ini, dan inilah saatnya untuk item lelang terakhir muncul, katanya dengan wajah memerah dan sangat bersemangat. Semua orang pasti sudah mendengarnya, tetapi orang tua ini harus menekankannya lagi.
Item lelang ini adalah seni bela diri bernama Ling Yue Finger. Rang kedua, semua orang sudah siap secara mental, tetapi tetap terkesan. Namun, seseorang berkata, Manager Hu, seni bela diri rang kedua sangat langka. Dari mana Anda mendapatkannya, dan bagaimana Anda bisa menjamin bahwa ini benar-benar seni bela diri rang kedua? Semua orang mengangguk. Ini memang pertanyaan semua orang. Hu Xie tertawa dan berkata, mengenai sumbernya, maaf saya tidak bisa memberitahu Anda, ini adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua rumah lelang. Dan kualitas seni bela diri. Percayalah pada kekuatan penilaian King Wang Pavilion kami. Meskipun kami tidak pernah memiliki seni bela diri rang kedua. Tetapi tidak ada masalah dalam identifikasi, semua bos hanya bisa mengangguk. Apakah ini rang kedua? Mereka akan tahu setelah mendapatkannya. Jika mereka berani berbohong. HMPH, mereka akan merobohkan King Wang Pavilion, harga cadangan. 100.000 batu spirit kualitas tinggi, kata Hu Xie dengan keras. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1.000 batu spirit kualitas tinggi, 100.000, 100.001, 102, semua orang segera mulai bertarung, tetapi bahkan raksasa rangka 6 tidak cukup dermawan untuk menambah 10.000, harga cadangan 100.000 benar-benar tinggi, bahkan raksasa rangka 6 akan merasa sakit. Pada akhirnya, harganya hanya sedikit di atas 122. 000, dan pemenangnya adalah Sekte Blood Sun. Transaksi selesai. Saat pengiriman, Sekte Blood Sun membayar 70.000 tiket batu spirit kualitas tinggi, ditambah 20 pil iblis rang ke-7, dan 10 ramuan spiritual rang ke-7, semuanya disetujui oleh Ye Yan dan diizinkan untuk menggunakan diskon bahan. Jika tidak, hanya dalam 3 hari. Bahkan raksasa ini tidak akan bisa mengumpulkan 100.000 batu spirit kualitas tinggi. Transaksi besar seperti ini harus dilakukan dengan tiket Lingxi, yang dapat ditukar di Lingxi Insuang yang dibuka oleh dinasti Daxia. Jika tidak, bahkan 70.000 batu spirit kualitas tinggi akan menumpuk menjadi gunung. Bagaimana cara memindahkannya? Ye Yan mengeluarkan 1.000 batu spirit kualitas tinggi dan menyerahkannya ke King Wang Pavilion. Ini adalah biaya untuk membeli, si Fang Jin, lalu mengeluarkan 2 tiket batu spirit dengan nilai 10.000 batu spirit kualitas tinggi. Dengan cara ini, dia akan memiliki kurang dari 50.000 batu spirit kualitas tinggi, ditambah beberapa pil iblis dan ramuan spiritual. Untung, apa itu seni bela diri rang kedua? Itu tidak berharga baginya. Hu Xie memiliki ekspresi penyesalan dan berkata, Tuan Muda Ye, jika Anda tidak terburu-buru dan bersedia menunggu hingga lelang berikutnya, maka seni bela diri ini bisa dijual dengan harga 2 kali lipat, atau bahkan lebih. Bagi kekuatan rangka 6, 100.000 batu spirit kualitas tinggi benar-benar harga selangit, dan mereka akan merasa sakit. Sangat disayangkan, mengapa Anda terburu-buru? Jika Ye Yan memberitahunya bahwa alasan dia harus terburu-buru mengadakan lelang kali ini sepenuhnya untuk sepotong logam mulia, rang 8, betapa terkejutnya sang manajer, dan jika dia tahu bahwa si Fang Gold yang mereka lelang sebenarnya adalah bahan kaisar di masa depan, apakah matanya akan melotot? Menyenangkan untuk dipikirkan, Ye Yan dan Case Immortal Gold, Ye Yan tidak perlu membawanya sendiri. Dua pelayannya, Wang Qingsui dan Lin Danyan, serta seorang selir yang mengaku diri, telah mengemas pil iblis dan ramuan spiritual dan membawanya di punggung mereka. Ye Yan hanya perlu memasukkan tiket batu spirit ke dalam sakunya. Hu Xie iri melihatnya. Ketiga putri Lin Danyan semuanya cantik, tetapi mereka masih begitu perhatian dan penuh pertimbangan. Akan sangat baik jika mereka bisa berbagi. Dia dengan cepat menghilangkan pikiran seperti itu. Ye Xiao ini pasti berasal dari kekuatan super. Bagaimana mungkin wanitanya bisa diinginkan olehnya? Tuan Muda Ye, selamat jalan. Hu Xie secara pribadi mengantar Ye Yan keluar. Jika ada barang bagus di masa depan, silakan terus merawat King Wang Pavilion kami, dan saya pasti akan memberi Anda harga terendah dalam hal komisi. Baik. Ye Yan mengangguk dan mendapatkan Case Immortal Gold. Dia juga sangat senang. Hu Xie mengantar beberapa langkah lagi sebelum kembali. Rumah lelang memiliki aturan dan menjaga kerahasiaan identitas penjual. Dan Hu Xie mengirim 4 orang Ye Yan keluar melalui pintu belakang. Jadi tidak ada yang tahu apakah tuan ini adalah pria kejam yang bersaing dengan keluarga Kuo, atau penjual seni bela diri rang kedua. Mencoba mencairkan Case Immortal Gold, Ye Yan mengeluarkan Case Immortal Gold. Dan ketika dia memikirkannya, kekuatan spiritualnya sudah membungkus Immortal Gold. Dia ingin mencairkan potongan emas abadi ini. Banyak sihir. Namun, bahan kaisar tetaplah bahan kaisar. Bahkan jika hanya tumbuh kerang 8, tidak bisa dicairkan dengan sembarangan. Tidak peduli bagaimana Yan mendorongnya, potongan emas abadi ini tidak bergerak sama sekali dan tidak memiliki arti untuk dicairkan. Tuan Muda Yan. Ketiga gadis itu melihatnya dengan penasaran. Apa yang sedang dilakukan Tuan Muda Yan? Ye Yan tidak rasional dan hanya berkonsentrasi pada pencairan. Case Immortal Gold mengabaikan. Dia tidak kesal, tetapi senang. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki kaisar. Hanya mencairkannya dengan sembarangan, apakah ini masih disebut bahan kaisar? Di realm rang 8, Case Immortal Gold adalah logam mulia rang 8 terkuat. Jika mencapai realm rang ke-7, itu adalah logam mulia rang ke-7 terkuat. Ini memiliki potensi pertumbuhan dan merupakan yang terkuat di rang yang sama, sehingga layak disebut kaisar. Menggunakan sumber Dao, Ye Yan menggunakan sumber Dao, seluruh dunia dipelihara oleh Dao. Setelah penciptaan dunia, Dao tersembunyi dalam sumber. Dao surga mengendalikan operasi dunia sesuai dengan hukum yang melekat. Oleh karena itu, apa yang bisa lebih besar dari sumber Dao? Segera, Case Immortal Gold dengan rakus menyerap aura Dao besar. Tuan, berikan Xiao Gonggong sedikit. Sun Fury bau panik dan mengirimkan gelombang kesadaran ke Ye Yan. Menyerap aura Dao besar ini sangat membantu untuk pertumbuhan spiritualnya, tetapi sekarang telah sepenuhnya disapu oleh batu busuk, yang secara alami membuatnya cemas. Ini rang ketiga, 3 produk, Ye Yan mengabaikannya. Dia ingin melihat seberapa besar nafsu makan potongan emas abadi ini. Perubahan pada Case Immortal Gold, apa? Ada perubahan. Ketiga putri Lin Danyan melihat Case Immortal Gold, semua menunjukkan kejutan. Awalnya, seluruh tubuh logam mulia itu hitam. Tetapi sekarang telah berubah menjadi perak putih, dan bahkan sedikit transparan. Setelah beberapa saat, logam mulia itu berubah menjadi emas lagi, dan kemudian berubah menjadi warna-warni, tetapi transparansi semakin tinggi. Pada akhirnya, itu berubah menjadi warna yang benar-benar transparan.
Jika Anda tidak meraih dan menyentuhnya, Anda tidak akan menyadari keberadaan benda ini sama sekali. Tuan Muda Yan, apakah ini benar-benar si Fang Jin? Tanya Xiao Rong dengan bingung. Tidak, ini adalah Case Immortal Gold, kata Yan santai. Selesai, potongan emas abadi ini akhirnya diberi makan, dan mulai menyatu dengannya, meresap ke dalam kulitnya. Tetapi karena benar-benar transparan dan napasnya tidak terlihat. Ketiga gadis itu tidak tahu itu menghilang sama sekali, dan mereka pikir mereka hanya menontonnya. Tidak cukup, Xian Jin. Ketiga wanita itu berteriak bersamaan, meskipun saya tidak tahu apa itu, kedengarannya seperti tingkat yang sangat tinggi, dihadang di lorong, Ye Yan tidak menjelaskan, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Ketiga gadis itu tentu saja segera mengikuti, tetapi ketika saya berjalan keluar dari gang, saya melihat 3 orang menghalangi jalan. Nangong Changming, Feng Jingtian. Dan seorang pria setengah baya adalah pengawal dan rombongan Nangong Changming, Anda akhirnya keluar. Nangong Changming menggertakkan giginya dan membuatnya menunggu lebih dari 1 jam. Benar-benar menyebalkan, Xiao Rong Fei Sang and Shi Shou Tet, Nangong Changming, what do you want to do, persetan denganmu. Nangong Changming mengaum, dengan senyum mencibir di sudut mulutnya, jika kamu tidak ingin wajahmu, maka jangan salahkan Tuan Muda karena tidak sopan. Murong Hui, berikan kepada Tuan Muda, pria setengah baya itu segera berjalan keluar dan diam-diam, menatap Ye Yan seperti pedang dengan aura pembunuhan, perkenalkan, ini adalah pengawal saya, Real Merang ke-7, kata Nangong Changming dengan bangga. Sebenarnya, dia tidak pandai dalam seni bela diri, dan dia tidak pandai dalam dan. Dia adalah seorang bude di keluarga Nangong, tetapi siapa yang membuat saudaranya seorang jenius? Juga tampaknya Nangong Aoyun telah menyedot semua energi spiritual dan membuat adik laki-laki ini tidak melakukan apa-apa, jadi Nangong Aoyun juga sangat menyukai saudara ini, jika tidak, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menjadi Master Rang 7, bukan karena perawatan khusus Nangong Aoyun, dengan rombongan Master seperti itu, Nangong Changming sombong. Apakah Rang ke-7 tidak cukup kuat, berlutut untuk Tuan Muda ini dan jilat sol sepatu Tuan Muda ini? Saya senang menjilatnya, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Dia berkata dengan sombong, tidak membunuh Ye Yan, bagaimana mungkin, ini hanya mempermalukan orang lain. Ini adalah pintu belakang Qingwang Pavilion, gangnya sempit, dan sudah hampir tengah malam, tidak ada orang di sekitar. Ini adalah malam bulan hitam dan angin pembunuh, Murong Hui terkejut, Murong mengambil langkah mundur, dan tiba-tiba momentumnya melonjak, awalnya, dia telah menahan semua auranya, dan biasa seperti petani tua, tetapi sekarang dia seperti pedang yang tidak bersarung, bersinar terang. Ketajaman semacam ini membuat wajah ketiga wanita Wang Qingsui berubah warna, dan mereka tidak bisa tidak mundur selangkah untuk menghindari tepi tajam mereka, tetapi Ye Yan tenang dan sabar. Dia hanya melirik orang ini dan berkata dengan senyum, setiap kali Anda pergi ke Tan Song dan Yun Fu, apakah Anda merasa sakit kolik? Apa? Murong Hui tidak bisa tidak mengubah wajahnya, napasnya menjadi tidak teratur karena ini, dan dia berkata, bagaimana Anda bisa tahu? Hanya dia yang harus tahu. Tentang ini, karena itu, dia terharu, bahkan ngeri, karena kata-kata itu, Nangong Changming kesal, dan mendesak, Tuan Muda ini meminta Anda untuk mengajari anak ini pelajaran, bukan untuk Anda berbicara. Tetapi Murong Hui mengabaikannya dan hanya menatap Ye Yan dengan kerinduan di matanya, setiap kali dia menggunakan kekuatan spiritualnya ke 2 titik akupuntur yang disebutkan oleh Ye Yan, dia akan merasa kolik dan tidak nyaman. Ini telah mengganggunya untuk waktu yang lama, dan dia telah melihat banyak dokter terkenal, tetapi tidak bisa menjawabnya untuknya. Karena kemarahan dan kerahasiaan, dia membunuh dokter setiap kali. Semakin banyak waktu berlalu, semakin jelas perasaan kolik ini, yang membuatnya semakin panik, semakin khawatir, dan menjadi bayangan yang menghantui dirinya. Sekarang kata-kata Ye Yan menembus titik sakitnya, yang membuatnya dipenuhi dengan antisipasi, mungkin Ye Yan dapat membantunya memecahkan masalah ini. Ye Yan tersenyum ringan, Anda minum pil obat sepanjang tahun, tetapi semua pil obat memiliki efek samping. Kotoran dan racun menumpuk selama bertahun-tahun, dan mereka akan menetap di 2 titik akupuntur ini. Nah, paling banyak 2 tahun, 2 titik akupuntur ini akan sepenuhnya tersumbat. Kecuali Anda tidak menggunakan kekuatan spiritual sama sekali, jika tidak, kekuatan spiritual akan terhambat di 2 tempat ini, menyebabkan Anda meledak dan mati, keringat dingin mengalir di dahi Murong Hui. Dia tidak berpikir Ye Yan membuat pernyataan yang menakut-nakuti karena dia selalu memiliki kekhawatiran seperti itu. Sekarang, itu dikonfirmasi, bagaimana cara memecahkannya? Dia bertanya dengan suara gemetar, Nangong Changming dan Murong Hui. Nangong Changming hampir gila. Apakah kamu pengawalku, Murong Hui? Apakah kamu sudah bosan hidup? Katanya melalui gigi yang terkunci, Ye Yan mengorek telinganya dan berkata kepada Real Merang ke-7 itu, tidakkah kamu merasa orang ini terlalu memalukan? Ini jelas membuka syarat untuk dirinya sendiri. Murong Hui ragu sejenak, lalu berbalik dan meninju Nangong Changming. Pukulan ini mengenai tenggorokan Nangong Changming. Seketika, Nangong Changming memutar matanya, dan merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja, Murong Hui tidak berani membunuh Nangong Changming, tetapi pukulan ini hanya membuatnya tidak bisa bicara. Namun, meskipun Nangong Changming tidak bisa bicara, dia bahkan lebih marah. Dia menunjuk Ye Yan, dan matanya hampir meledak. Malu, ini adalah saingan cinta yang merampas wanitanya, tetapi dia bisa memberi pelajaran kepada bawahannya, tetapi bawahannya berbalik melawan karena kata-kata pihak lain. Apa yang membuatnya merasa buruk? Dia terbiasa sombong. Bagaimana mungkin dia menahan amarah seperti ini? Saat ini dia ingin membunuh Ye Yan dan Murong Hui. Tunggu, Ye Yan terkikik. Aku tidak tahan dengan orang ini. Siapa? Tentu saja Nangong Changming. Murong Hui menggigit giginya, kata-kata Ye Yan sangat jelas. Dia ingin dia menyerahkan namanya. Jika Anda ingin menyelesaikan kejahatan tubuh, Anda harus membayar harganya. Tingkat apa yang ingin Anda capai? Tanya Murong Hui. Dibunuh, kata Ye Yan dengan ringan. Apa? Nangong Changming langsung melompat. Aku datang untuk membunuhmu, tetapi sebagai hasilnya, bawahanku sebenarnya ingin membunuhnya. Ini tentu membuatnya marah. Murong Hui juga gemetar dan berkata, ubah syaratnya, jika dia membunuh Nangong Changming, itu akan menjadi pengkhianatan terang-terangan.
Tidak peduli kekuatan apa yang akan membunuh pengkhianat dengan biaya berapapun, dan meskipun di AO Pavilion terutama fokus pada alkimia, tidak ada ahli seni bela diri, tetapi mereka tidak bisa bertahan dengan uang mereka, jika Anda mengeluarkan banyak ramuan obat berkualitas tinggi. Anda tidak akan percaya bahwa Master Rangka 6 dan kelima tidak akan tergerak, Rangka 4 tidak diundang, harganya terlalu tinggi. Karena itu, dia akan dikejar dan dibunuh di seluruh dunia, dan dia tidak akan pernah memikirkan kedamaian selama sisa hidupnya, dan dia ditakdirkan untuk mati tragis. Yan tersenyum, jika Anda mencobanya, Anda setidaknya dapat mengendalikan harapan hidup di tangan Anda sendiri. Tetapi jika Anda tidak berjuang, itu akan menjadi batas Anda setelah 2 tahun, mata Murong Hui seketika menjadi tegas. Ia telah mengambil keputusan. Dengan gerakan cepat, ia membalikkan badan dan menusukkan pedangnya ke dada Nangong Changming. Nangong Changming ingin berbicara, tetapi hanya darah yang keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan, tak menyangka Murong Hui benar-benar berani menyerangnya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Nangong. Saat itu, suara Yan terdengar, "Kau memang pantas." Nada suara yang penuh hinaan dan ketidaksukaan membuat tubuh Nangong Changming semakin lemas. Pandangannya perlahan memudar, kelopak matanya semakin berat. Dalam hati, ia penuh dengan penyesalan. Akan mati seperti ini? Bagaimana mungkin? Pria di depannya hanya berkata beberapa kata dan membuat bawahannya berkhianat. Makhluk seperti apa yang telah ia hadapi, kepalanya miring, dan ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Yan tersenyum, lalu mengetuk tubuh Murong Hui dengan 2 jarinya dan berkata, "Jangan minum alkohol selama setengah bulan, jangan pula mengonsumsi pil obat selama setengah tahun. Dengan begitu, racun di tubuhmu akan perlahan hilang. Jika tidak, semua usahamu akan sia-sia, dan kau akan mati." Murong Hui menatap Yan dengan serius dan bertanya, "Bagaimana jika kau berbohong padaku?" Yan hanya tersenyum tanpa menjawab, "Jika kau berbohong, kemanapun kau bersembunyi, aku akan mencarimu dan membunuhmu," lanjut Murong Hui. Setelah itu, ia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Dengan kilatan cahaya dingin, Feng Jingtian pun tumbang. Feng Jingtian menatap kosong ke langit malam, merasa sangat tidak adil. Kenapa dia juga harus dibunuh? Apa salahnya? Murong Hui menarik kembali pedangnya. Tentu saja, ia tidak bisa membiarkan saksi hidup. Dengan 2 orang itu telah mati, dan Yan tidak mengatakan apa-apa, maka tidak akan ada yang tahu kejadian sebenarnya saat pavilion obat menemukan kebenarannya nanti. Asalkan bahaya dalam tubuhnya terselesaikan, ia yakin bisa menembus peringkat 6. Peringkat 6, begitu mencapai tingkat itu, meskipun ia belum bisa disebut sebagai petarung terkuat di Daxia, pavilion Diao pun harus berpikir 2 kali sebelum mencoba menyingkirkannya. Apalagi, dunia ini luas. Tidak hanya ada Daxia di Kyushu. Dimanapun ia bisa hidup dengan nyaman, dengan cepat, ia menghilang ke dalam gelapnya malam. Yan tersenyum dan melangkah maju. Lin Danyan serta kedua wanita lainnya mengikutinya dengan penuh rasa kagum. Nangong Changming datang untuk membunuhnya, tetapi pada akhirnya, justru bawahannya sendiri yang berbalik melawan dan membunuhnya. Bahkan Feng Jingtian ikut terbunuh. Mereka mengira telah melihat batas kekuatan Yan, tetapi kenyataannya, Yan selalu bisa memberikan kejutan. "Tuan muda Yan, bolehkah malam ini aku menemanimu?" Lin Danyan mendekat dengan mata berbinar dan tatapan menggoda. Yan meliriknya tajam. Apa yang dipikirkannya, setibanya di Akademi Seiyun, mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sebenarnya, Lin Danyan ingin menyelinap ke kamar Yan di tengah malam, tetapi Wang Qingsui terus mengawasinya, sehingga ia terpaksa mengurungkan niatnya, namun, Yan tidak langsung tidur. Ia mulai mengaktifkan emas abadi keis. Sebuah pedang kecil transparan muncul di atas kepalanya, melayang di udara. Inilah keajaiban emas abadi keis. Ia bisa menggunakannya dengan kesadaran ilahi. Saat Yan menggerakkan pikirannya, pedang kecil itu melayang mengelilingi ruangan. Bilahnya begitu tajam hingga tanpa menyentuh apapun, lukisan dan kaligrafi yang tergantung di dinding langsung terpotong-potong dan berjatuhan seperti kupu-kupu yang berterbangan. Ketajamannya sungguh luar biasa. Yang lebih mengerikan, pedang ini tak terlihat oleh mata telanjang dan dikendalikan dengan kesadaran ilahi. Musuh mungkin hanya menyadarinya tepat sebelum mereka terkena serangan. Betapa mengerikannya itu? Yan awalnya sudah cukup kuat untuk membunuh petarung peringkat 7, tetapi dengan pedang ini, jika lawan lengah sedikit saja, mereka akan langsung terjatuh. Namun, ini bukan satu-satunya keajaiban emas abadi keis. Yan kembali berpikir, dan pedang kecil itu langsung berubah bentuk dari transparan menjadi emas misterius. Wujudnya pun berubah dari pedang menjadi perisai bundar yang melindunginya, namun kualitasnya masih peringkat 8. Dengan beberapa serangan dari petarung peringkat 7, perisai ini mungkin akan hancur. Tapi, bahan untuk seorang kaisar masa depan, apakah akan hancur semudah itu? Tentu tidak. Benda ini bisa memperbaiki dirinya sendiri, aku harus mempercepat pertumbuhannya. Untuk meningkatkan emas abadi keis, caranya sederhana, cukup beri makan logam lain, hanya saja jumlahnya akan sangat mengerikan, bahan kaisar itu sangat langka. Jika ingin emas abadi keis mencapai level tersebut, ia akan membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan 50.000 batu abadi berkualitas tinggi yang dimilikinya sekarang, jika dikalikan 100 kali pun, mungkin masih belum cukup. Yan hanya bisa menghela napas. Ia membutuhkan harta langka untuk mempercepat kultivasinya. Husi dan Wang Qingsui memiliki darah dewa dan iblis, yang juga memerlukan sumber daya khusus untuk tumbuh lebih cepat. Lin Danyan memiliki tubuh misterius Yin, dan emas abadi keis adalah pemakan logam. Setelah dipikir-pikir, ia tak perlu khawatir lagi. Kalau utangnya sudah sebanyak ini, apa gunanya panik? 10 hari sebelum kompetisi akademi dimulai, Yan memutuskan untuk membuat pil. 20 pil iblis tingkat 7 dan 10 ramuan spiritual yang diperoleh dari sekte matahari berdarah tidak bisa langsung dikonsumsi. Mereka perlu diolah menjadi pil obat terlebih dahulu. Untuk itu, Yan memutuskan pergi ke pavilion obat bumi dan meminjam ruang alkimia mereka. Dengan kehadiran Xiao Urong, masalah ini dengan mudah terselesaikan. Sementara itu, tubuh Nangong Changming telah ditemukan. Pavilion Diao pun melaporkan kasus tersebut, dan kini seluruh kota tengah mencari pembunuhnya. Sosok yang paling dicurigai adalah pengikutnya sendiri, Murong Hui, seorang ahli tingkat 7. Namun, mengapa Murong Hui tiba-tiba membunuh tuannya? Tidak ada yang tahu, kecuali Murong Hui sendiri yang mengungkapkan alasannya saat tertangkap nanti. Tanpa kehadiran Nangong Changming, bagi Xiao Urong meminjam ruang alkimia bukanlah masalah besar.
Dalam 2 hari, Ye Yan berhasil mengolah semua pil iblis dan ramuan spiritual menjadi pil tingkat 7 dan 6, termasuk pil pengumpul roh. Namun, proses ini menghabiskan banyak bahan tambahan dan membuatnya kehilangan 1000 batu roh tingkat atas, jumlah yang setara dengan 100.000 batu roh tingkat rendah. Saat kembali ke akademi, Ye Yan membawa banyak botol pil yang dikemas dalam kantong kain besar, membuatnya tampak mencolok. Ia pun berpikir untuk mendapatkan senjata sihir ruang. Namun, pembuatan senjata semacam itu membutuhkan bahan langka, emas hampa, sebuah logam berharga yang hanya digunakan untuk membuat alat sihir ruang. Material ini sangat langka dan sulit ditemukan, membuat kebanyakan alat sihir ruang diwariskan dari generasi sebelumnya, bukan dibuat baru. Di Lin Cheng, senjata semacam itu hampir tidak mungkin ditemukan. Hanya kekuatan tingkat 4 ke atas yang memilikinya, dan hanya para tetua, pemimpin sekte, serta murid-murid pilihan yang berhak menggunakannya. Dengan demikian, Ye Yan sadar bahwa dia harus menunggu lebih lama untuk memilikinya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia memiliki banyak emas hampa, tetapi setelah jutaan tahun berlalu, kemungkinan besar harta-hartanya telah diambil oleh Yan Qingcheng, kecuali Tunku Yandi, senjata kekaisaran yang hanya bisa dikendalikan olehnya. Setelah kembali ke akademi, Ye Yan mulai membagikan pil yang dibuatnya. Pelayan kecilnya mendapat bagian, begitu juga Lin Danyan yang mengaku sebagai selirnya. Bahkan, Xiao Rong juga mendapatkan bagiannya, karena bagaimanapun juga, ia adalah setengah bagian dari dirinya sendiri. Sementara itu, Husi masih tertidur lelap dalam proses transformasi. Hari-hari berlalu, dan dalam sekejap, 8 hari telah berlalu hingga tiba hari kompetisi akademi. Namun, Husi masih belum bangun, sepertinya bocah itu memang datang hanya untuk berlibur. Meski begitu, kelompok Ye Yan mengalami kemajuan yang pesat. Wang Qingsui berhasil menembus ranah bawaan. Biasanya, menerobos ke ranah besar bukanlah perkara mudah, tetapi dengan bimbingan Ye Yan serta latihannya menggunakan teknik suci, melampaui batas tingkat 8 bukanlah hal yang sulit baginya. Meskipun garis keturunan dewa dan iblis dalam dirinya belum berkembang terlalu pesat. Peningkatan ke tingkat bawaan tetap memberikan lonjakan besar dalam kekuatannya. Xiao Urong, yang sebelumnya memiliki 34 meridian, kini berhasil membuka 1 meridian setiap harinya, mencapai 40 meridian dalam waktu singkat. Sedangkan Lin Danyan, yang selama bertahun-tahun stagnan di tingkatnya, mengalami lonjakan kekuatan setelah menguasai teknik Suanyin serta didukung oleh pil-pil tingkat tinggi. Kini, ia telah membuka 60 meridian dan bisa menembus tingkat 7 kapan saja, namun Ye Yan menyuruhnya untuk menahan diri dari menerobos ke ranah berikutnya dan terus membuka lebih banyak meridian. Dengan tubuh Suanyin, ia adalah sosok yang layak menjadi protagonis di eranya. Jika berada di dunia kecil, ia pasti menjadi penguasa mutlak. Jika di dunia besar, ia setidaknya menjadi salah satu tokoh utama dalam persaingan hegemoni, menembus ranah di 60 meridian. Itu hanya lelucon, setidaknya, Lin Danyan harus mencapai batas ekstrim sebelum menembus ke tingkat selanjutnya. Kecepatan bukanlah segalanya, fondasi yang kokoh adalah kunci utama, namun, peningkatan terbesar tentu saja terjadi pada Ye Yan sendiri. Sebagai tubuh asal Dao, ia tidak mengalami efek samping dari konsumsi obat-obatan. Sehingga dengan mudah menembus 60 meridian. Dengan kekuatan ini, ia bisa menghadapi ahli tingkat 7 di tahap ke-7, kompetisi akademi pun dimulai. Tahap pertama adalah undian untuk menentukan skema pertarungan. Ada 31 provinsi di Daxia, dan setiap provinsi bertanding dalam pasangan. Artinya, akan ada satu tim yang mendapat bye di putaran pertama. Keberuntungan berpihak pada Zhao Donghua dari Akademi Tenggara, yang langsung lolos ke babak berikutnya. Wakil dekan Akademi Tenggara sangat gembira. Ini berarti bahwa meskipun kalah di babak kedua, mereka tetap akan mendapatkan posisi ke-16, sebuah peningkatan besar dari posisi terbawah di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, tim dari akademi lain hanya bisa iri. Apalagi, dalam undian tersebut, Jiangan College akan menghadapi pemenang antara Akademi Feng Cheng dan Akademi Ningxi di babak kedua. Namun, semua orang sudah bisa menebak bahwa Feng Cheng College akan menang dengan mudah, mengingat mereka adalah runner-up tahun lalu. Satu pertandingan akan diadakan setiap hari, jadi Jiangan College mendapat bye pada hari pertama. Mereka pun bisa bersantai dan menikmati pertarungan sebagai penonton. Namun, setelah menyaksikan pertandingan hari pertama, hati mereka menjadi berat. Lawan mereka esok hari terlalu kuat, Feng Cheng College benar-benar layak sebagai runner-up tahun lalu. Dalam pertarungan melawan Akademi Ningxi, mereka benar-benar mendominasi. Padahal, pertarungan dilakukan dalam format 10 lawan 10, tetapi Feng Cheng College hanya mengerahkan 5 orang saja. Bahkan, mahasiswa baru yang misterius di sana belum sempat turun tangan. Meskipun begitu, para anggota Jiangan College merasa tenang karena memiliki Ye Yan di pihak mereka. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa Jiangan College beruntung mendapat bye di babak pertama, tetapi kenyataannya, siapapun yang bertemu mereka di babak pertama justru adalah pihak yang sial. Hari kedua pun tiba. Dan pertandingan dilanjutkan. 8 pertandingan dijadwalkan, dengan 4 pertandingan di pagi hari dan 4 lainnya di sore hari. Pertandingan antara Jiangan College dan Feng Cheng College dijadwalkan sebagai pertandingan kedua. Saat nama mereka dipanggil, Ye Yan dan rekan-rekannya keluar dari area istirahat dan melangkah menuju arena. Dari tribun penonton, terdengar sorak-sorai dan gumaman takjub. Astaga! Akademi Tianan memiliki mahasiswa tingkat 7, tak masuk akal. Wanita itu masih sangat muda, mungkin baru berusia 23 atau 24 tahun. Bagaimana mungkin sehebat itu? Aku rasa dia 25 tahun, tetapi tetap saja luar biasa. Aku sendiri baru saja menerobos tingkat bawaan tahun lalu. Kamu masih lebih baik dariku. Aku bahkan masih di tingkat ke-9 pasca lahir. Kang Xiong dan yang lainnya langsung berubah wajah mendengar pembicaraan tersebut. Tanpa perlu dijelaskan, mereka sudah tahu siapa wanita yang dimaksud. Semua mata pun beralih ke Gong Yulong, yang hanya bisa tersenyum masam dan berkata, "Ya, itu dia. Sial, kenapa kau masih bisa tersenyum? Dengan tunangan seajaib itu, seharusnya kau sudah tertawa sampai mati." Kini, dengan munculnya seorang jenius peringkat 7. Semua orang tidak lagi berani terlalu percaya diri bahwa Ye Yan pasti bisa membawa Jiangan College meraih posisi teratas. Mungkin saja, akademi lain juga memiliki monster seperti itu. Ketika mereka tiba di arena pertandingan, 10 peserta dari Feng Cheng College sudah berkumpul. Namun, begitu mereka menyadari bahwa Jiangan College hanya mengirimkan 9 orang, kemarahan pun membuncah. Apa? Hanya 9 orang? Mereka meremehkan kita. Mereka pikir bisa menang dengan 9 lawan 10.
Sungguh menyebalkan, para peserta Feng Cheng College bersumpah untuk memberi pelajaran pada Jiangan College. Sementara itu, Kang Xiong dan yang lainnya tetap waspada, sementara Ye Yan tampak santai. Wang Qingsui dan Xiao Rong juga tetap tenang, karena mereka memiliki keyakinan penuh pada Ye Yan. Bahkan jika mereka harus menghadapi tim jenius dari Daxia College, mereka yakin Ye Yan tetap akan menang. Dari tribun penonton, Zhao Donghua berteriak, tunjukkan yang terbaik. Guru-guru dari Daxia College datang untuk menyaksikan pertandingan. Jika kalian menonjol, mungkin mereka akan memilih kalian untuk bergabung dengan Daxia College. Semua peserta mengangguk. Bahkan Kang Xiong pun merasa bersemangat. Ini adalah kesempatan emas. Jika dia bisa menarik perhatian Daxia College, dia mungkin bisa mengubah nasibnya dan menjadi bagian dari akademi nomor 1 di negeri ini. Daxia College memang memiliki sistem penerimaan yang unik. Di satu sisi, mereka menerima anak-anak pejabat ibu kota tanpa memandang bakat mereka. Namun, di sisi lain, mereka juga secara aktif mencari bakat-bakat terbaik dari seluruh negeri. Akademi ini selalu mendominasi karena hanya merekrut murid dengan potensi luar biasa. Seorang guru dari Zion College yang bertindak sebagai wasit melambaikan tangannya, mengumumkan dimulainya pertandingan. Kedua tim tidak langsung bertarung, melainkan saling menatap, menunggu pergerakan lawan. Gao Yang, Liu Haibo, serang dari kiri. Sui Jitong dan Huang Liang. Serang dari kanan. Yang lain ikut aku menyerang dari depan, perintah pemimpin tim Feng Cheng College. Baik, seru para anggota tim, siap bertempur. Namun, sebelum strategi mereka berjalan, Ye Yan melangkah keluar dari kelompoknya dan berjalan sendirian ke depan. Para peserta Feng Cheng College terkejut. Mereka langsung menyerbu ke arahnya, berencana mengalahkannya lebih dulu. Dari tribun, para penonton pun terkejut. Apa yang dilakukan orang ini? Dia meninggalkan timnya di saat genting seperti ini. Apakah dia berpikir dirinya sehebat itu? Namun, dalam sekejap, semua mata melebar dalam keterkejutan. Ye Yan mengayunkan tinjunya dengan santai, namun setiap pukulannya membuat lawan terpental. Kecepatannya tampak biasa saja, tetapi 10 lawan yang menerjangnya tidak ada yang bisa memberikan serangan balik. Semua orang di tribun tercengang. Mereka bisa melihat setiap gerakannya dengan jelas, tetapi tidak ada yang mampu menghindarinya. Para pejuang peringkat 9, 8, dan bahkan 7 hanya bisa merasa ada sesuatu yang aneh. Namun, bagi mereka yang sudah mencapai peringkat 6 dan lebih tinggi, mereka bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam. Setiap gerakan Ye Yan tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung esensi Dao yang mendalam. Bagaimana bisa seorang pejuang peringkat 8 melakukan ini? Ini gila. Tak lama kemudian, semua anggota Feng Cheng College sudah terkapar di tanah. Wasit yang awalnya tertegun segera sadar dan mengumumkan, Jiangan College menang. Kerumunan penonton pun meledak dalam kegemparan. Tidak mungkin, itu Feng Cheng College, runner-up tahun lalu, mereka dikalahkan secepat ini. Siapa yang berani bilang Jiangan College beruntung dapat bye? Mereka justru yang harus ditakuti sekarang. Di antara penonton, seorang pria parubaya dengan wajah biasa-biasa saja menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya penuh dengan keterkejutan, kekaguman, dan kebingungan saat melihat Ye Yan. Saat itu juga, Ye Yan menoleh dan menatap langsung ke arahnya. Pria itu, Mai Yuan, seorang guru dari Daxia College, tersentak. Dengan tingkatannya yang sudah mencapai peringkat 5, bagaimana mungkin seorang murid peringkat 8 bisa menyadari tatapannya di tengah begitu banyak pasang mata yang tertuju pada dirinya? Ini bukan kebetulan, anak ini luar biasa, pikir Mai Yuan. Namun, Ye Yan segera mengalihkan pandangannya. Dia tidak peduli dengan seorang guru dari Daxia College atau siapapun, selama mereka tidak mengganggu jalannya. Pertandingan berlanjut, Ye Yan tetap tenang, seolah tak peduli siapapun lawannya. Baginya, semua ini tidak ada bedanya, kecuali jika ada seseorang yang mampu menandinginya atau bahkan mengalahkannya. Jika itu terjadi, barulah dia akan benar-benar tertarik. Saat pertandingan pagi hari berakhir, tidak ada kejutan besar selain kemenangan mengejutkan Jiangan College. 3 pertandingan lainnya berjalan sesuai ekspektasi, dan pada sore harinya pun tidak ada kuda hitam yang muncul. Namun, satu hal yang pasti, peluang taruhan terhadap Jiangan College langsung anjlok. Sebelumnya, peluang tertinggi mencapai 34 kali lipat, tetapi kini hanya tersisa sekitar 10 hingga 12 kali lipat, sejajar dengan Tianan College, juara tahun lalu. Haha, aku sudah memasang taruhan. Wang Qingsui tertawa penuh semangat, Xiao Rong tersenyum dan menimpali, aku juga membeli taruhan. Sementara itu, sang putri hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jelas, dia pun tidak melewatkan kesempatan ini. Ye Yan menatap mereka dengan santai dan bertanya, berapa banyak yang kalian taruh? Tidak banyak, hanya 100 tael. Sekadar iseng, jawab Wang Qingsui dengan senyum malu-malu. Dia melirik Ye Yan dengan hati-hati, takut kena marah. Aku lebih banyak darimu, 10.000 tael. Xiao Rong mengangkat satu jari dengan bangga. Sebagai putri dari pemilik pavilion obat bumi, tidak heran jika Xiao Rong berani bertaruh dalam jumlah besar. Xiao Rong kemudian melirik Wang Qingsui dan mencibir. Kamu hanya memasang 100 tael? Apa kamu meremehkan Tuan Muda Yan? Wang Qingsui terdiam. Bahkan taruhan bisa dijadikan alasan untuk menyerangnya. Ye Yan tertawa kecil lalu beralih menatap Lin Danyan. Bagaimana denganmu? Sang putri tersenyum penuh pesona. Tidak banyak, hanya 100.000 tael. Paf, Wang Qingsui dan Xiao Rong hampir menyemburkan minuman mereka. Ini baru namanya nekat. Xiao Rong yang tadinya ingin menyindir Wang Qingsui langsung terdiam. Jika dia merendahkan Wang Qingsui, bukankah itu artinya dia juga merendahkan dirinya sendiri? Ini hanya uang saku kecil, anggap saja sebagai dukungan untuk Tuan Muda Yan. Lin Danyan berbicara lembut, membuat suasana terasa nyaman. Wang Qingsui dan Xiao Rong saling bertukar pandang, kemudian mengangguk. Dalam hal merayu pria, mereka harus banyak belajar dari sang putri. Jika tidak, mereka akan dikalahkan telak olehnya. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, babak perempat final dimulai. 2 pertandingan diadakan pagi hari dan 2 pertandingan di sore hari. Jiangan College dijadwalkan bertanding pada sore harinya, sehingga mereka bisa menonton pertandingan pagi dari tribun. Sebagai juara bertahan, Guangcheng College memang kuat, tapi masih dalam batas kewajaran. Sebaliknya, Tianan College benar-benar mengejutkan semua orang. Seorang gadis dengan pakaian kulit melibas 10 lawannya seorang diri. Kekuatan peringkat 7. Tak terbantahkan, penonton pun semakin antusias. Tahun ini, juara bertahan harus rela turun ke posisi ketiga, dan pertarungan sebenarnya hanya antara Jiangan College dan Tianan College. Sore harinya, Jiangan College juga berhasil melaju ke semifinal dengan kemenangan telak. Dengan hasil ini, peluang taruhan kembali berubah.
Guangcheng College kini memiliki peluang 35-10, sementara Jiangnan College dan Tianan College masih bertahan di 10-12. Namun, semua orang tahu bahwa pertandingan besok adalah final yang sesungguhnya. Siapapun yang menang antara Jiangnan College dan Tianan College akan menjadi juara. Para penjudi pun mulai berspekulasi. Bagaimana jika Jiangnan College dan Tianan College bertarung habis-habisan dan malah melemahkan satu sama lain? Bisa jadi Guangcheng College akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan keluar sebagai juara. Malam kembali berlalu tanpa kejadian berarti. Keesokan paginya, tibalah saatnya pertarungan yang dinanti-nantikan, Jiangnan College melawan Tianan College. Ini adalah satu-satunya pertandingan di pagi hari. Kedua tim keluar dari ruang istirahat, berbaris di tengah arena, saling berhadapan. Semua mata tertuju pada Gong Yulong dan Juyu. Keduanya adalah pasangan tunangan, tetapi hari ini mereka berada di pihak yang berlawanan. Namun, lebih dari itu, perhatian utama penonton justru tertuju pada Yan dan Juyu, dua petarung dengan kekuatan peringkat 7. Dalam sejarah turnamen Akademi Daxia, keberadaan seorang jenius peringkat 7 memang jarang terjadi. Dalam 100 tahun terakhir, jumlahnya tidak lebih dari 5 orang. Setiap kali muncul, mereka pasti menyapu bersih lawan dan merebut gelar juara. Tapi kali ini, ada dua sekaligus, karena itu, hasil akhir turnamen ini menjadi sangat sulit ditebak. Mulai, seru wasit. Namun, kedua tim tetap diam. Tidak ada yang bergerak. Juyu maju selangkah, melepaskan cambuk dari pinggangnya, dan menunjuk Yan. Pertarungan hari ini hanya antara kita berdua. 1 lawan 1. Siapa yang menang, dialah pemenangnya, Yan tersenyum ringan. Baiklah, sontak, arena menjadi gempar. Apakah benar hasil pertandingan akan ditentukan oleh duel 1 lawan 1? Namun, anggota kedua tim tampaknya tidak keberatan. Jika mereka sudah mencapai peringkat 7, maka silakan. Kami hanya bisa menonton. Juyu menatap Yan dengan tajam. Kau aneh. Aura yang kau miliki jelas peringkat 8. Tapi kekuatanmu setara dengan peringkat 7. Apa kau punya teknik khusus untuk menyembunyikan levelmu? Coba tebak, jawab Yan dengan santai. Juyu mendengus kesal. Dia memang memiliki sifat yang mudah meledak. Bahkan tunangannya sendiri, Gong Yulong, memilih untuk menghindarinya, tidak mau menjawab. Baiklah, kalau begitu bersiaplah. Dengan cepat, cambuknya melesat ke arah Yan. Sesuai aturan turnamen, senjata sihir tidak diperbolehkan. Jika ada yang ketahuan menggunakannya, seluruh tim akan didiskualifikasi. Tapi yang mengejutkan, cambuk Juyu justru diselimuti api hijau samar, mirip seperti api hantu. Yan mengernyit. Pada tahap Xiantian, seorang pejuang memang bisa mulai mengendalikan elemen alam. Setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka bahkan bisa memanifestasikan elemen tersebut menjadi bentuk fisik. Namun, ada yang aneh, api hijau yang mengelilingi cambuk Juyu bukan berasal dari elemen alam. Itu berasal dari dalam tubuhnya sendiri, bahkan seorang ahli peringkat 5 di tribun pun mungkin tidak akan menyadari perbedaan ini. Tapi Yan bukan orang biasa, dia adalah kaisar abadi sepanjang masa, dengan penguasaan atas hukum alam, dia bisa melihat esensi dari teknik apapun. Bahkan lebih dari sang pengguna itu sendiri, dan kekuatan dalam tubuh Juyu terasa asing baginya. Sebagai seorang kaisar, mana mungkin ada kekuatan di dunia ini yang tidak dia kenali? Ketertarikannya semakin besar. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, dia mungkin sudah menyingkap rahasia Juyu secara paksa. Dengan tenang, Yan menjentikkan jarinya dan melangkah maju ke arah cambuk itu. Berani sekali. Juyu berteriak, matanya penuh kemarahan, bahkan orang bodoh pun tahu betapa berbahayanya cambuk ini. Tapi dia justru menangkisnya hanya dengan satu jari. Apakah dia gila?